Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Nobel Hutapea dari Prodi Informatika Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum mata kuliah PBO. Di praktikum ketiga ini kita disuruh untuk membuat sebuah eh, code Java yang digunakan untuk to-do list yang sudah memakai fitur ubah. Jadi kita langsung ke kodenya. Jadi yang pertama itu eh, ada public class app di line pertama itu untuk deklarasi kelas bernama app. Ini tuh kayak wadah utama buat semua kode di program ini. Lalu di line ketiga ada public static string itu bikin array statis bernama model buat nyimpen maksimal 10 tugas atau tujuh dalam bentuk string. Awalnya semua di array ini null. Lalu di line keempat itu ada bikin object scanner statis buat baca input pengguna dari konsol system in atau ini cara program dapetin masukan dari user atau input dari user. Di metode main di bagian public state void main itu metode main adalah titik masuk program. Jadi dia itu di sini cuma manggil view show to do list buat mulai loop menu utama aplikasi. Lalu tampilkan to do list di sini kan itu definisi metode buat nampilin daftar to do. Itu mulai dengan ngeprint to do list ke konsol. Lalu boolean no data sama dengan true itu buat bikin variabel no data di set ke true. Ini buat ngecek apakah daftarnya kosong atau gak ada item yang bukan null. Lalu di for varian i itu merupakan looping yang melalui array model. Kalau ketemu item yang bukan null, print item itu dengan nomor urut indeks plus satu biar biar berurut. Lalu misal satu beli susu. Nah, kalau ada item no data di set ke false. Lalu if no data setelah loop kalau no data masih true berarti artinya nggak ada item. Print pesan bahwa belum ada to do. Lalu ada part tambah to do list. Di sini di public static void sampai line yang ada breaknya di line ke-32. Definisinya itu buat metode buat nambah to do baru. Pertama cek apakah array model penuh dengan loop. Kalau ketemu slot null artinya array gak penuh. Jadi full di set ke false dan loop berhenti. Lalu is full kalau array penuh atau full sama dengan true, buat array baru dengan ukuran 2 kali lipat. Salin semua item dari array lama old model ke array baru biar gak hilang. Lalu ada for integer yaitu looping yang dibuat untuk cari slot kosong 0 di array model, masukin to do ke situ lalu berhenti. Lalu ada part menghapus to do dari list. Definisi dari code ini itu untuk buat hapus to do berdasarkan nomor berbasis satu. Ubah nomor ke indeks berbasis 0 dengan kurangin satu. Lalu di eh, line ke line if IDX kecil 0 itu ngecek kalau indeks gak valid ataupun negatif melebihi panjang array atau item di indeks itu 0. Kalau gak valid, return false atau gagal hapus. Kalau valid, set item di indeks itu ke 0 dan return true sukses. Lalu ubah to do list. Definisinya dari kode itu metode buat ubah to do di nomor tertentu berbasis satu dengan tugas baru. Ubah nomor ke indeks berbasis 0. Lalu di if IDX itu ada ngecek itu kalau indeks kalau atau item itu di indeks itu nol. Kalau nggak valid, return false atau gagal ubah. Kalau valid, ganti item itu di indeks itu dengan new to do dan return true. Lalu mengurutkan to do list. Di line ke 79 definisi itu kode ini itu buat metode untuk ngurutin daftar to do. Hitung dulu berapa item yang bukan null di array model. Lalu if count kecil sama dengan satu return berarti kalau itemnya 0 atau satu gak perlu diurut jadi keluar dari metode. Lalu ada string di situ di line 89 sampai line ke 94
Itu buat array sementara temp, seukuran jumlah item yang bukan null. Salin semua item non-null dari model ke temp. Lalu if ASC di line ke 97 itu buat urutin array temp. Kalau order adalah ASC atau gak perlu huruf besar atau kecil. Huruf naik kalau di SC, urut turun pakai urutan terbalik. Lalu di Java util arrays di sini, kosongin array model dengan set semua elemen ke nol, lalu salin item yang sudah diurut dari temp ke model, mulai dari indeks 0. Ini bikin array padat ataupun gak ada celah. Lalu tampilan menu utama, definisi eh, di sini di public static void sampai show to do list itu buat loop menu utama jalan terus sampai user keluar, mulai dengan nampilin daftar to do. Lalu di sini itu di sistem out print line itu dari 114 sampai 110, print opsi menu tambah ubah cari urutkan hapus atau keluar. Lalu var pilihan, varian pilihan, input pilih, manggil metode input buat ambil pilihan user. Lalu switch pilihan case 1, case 2 sampai sistem out print line di line ke 142 itu pakai switch buat menangani pilihan satu panggil view add to do list buat nambah to do, dua panggil view update to do list atau buat ubah to do, tiga panggil view search to do list buat cari to do, empat panggil view sort to do list buat urutin daftar, lima panggil view remove to do list buat hapus to do, X keluar dari metode, dan akhiri program. Lainnya print pesan error. Lalu di tampilan tambah to do, code-nya itu buat tampilan buat nambah to do, minta user masukin tugas baru atau X buat batal. Lalu if to do, kalau user masukin X atau gak peduli huruf besar atau huruf kecil, print pesan batal. Kalau enggak, panggil add to do list buat nambah tugas. Lalu tampilan view untuk hapus to do list. Itu buat tampilin habis hapus to do, minta nomor to do yang mau dihapus atau X buat batal. Lalu dari if sampai sistem out print line itu kalau user masukin X, batalkan. Kalau enggak, coba ubah input ke angka dan panggil remove to do list. Kalau konversinya gagal, misal input ABC, tangkap error dan print pesan. Kalau remove to do list, return false atau nomor gak valid atau print pesan gagal. Tampilan ubah to do. Nah, di sini itu kodenya buat ubah to do, minta nomor to do yang mau diubah atau X buat batal kayak yang tadi. Lalu dari if itu kalau user masukin X atau batalkan, kalau enggak coba ubah input ke angka, minta tugas baru dan panggil update to do list. Kalau konversinya gagal, print pesan error. Kalau update to do list return false, nomor gak valid atau print pesan gagal. Lalu ada tampilan cari to do. Ini tuh buat ya kayak biasa buat nyari to-do-nya, nampilin X buat batal, lalu dari if-nya itu kalau user masukin X batalkan, kalau nggak cari to-do yang mengandung kata kunci case sensitif, loop melalui model, print item yang cocok atau beserta nomornya dan set ditemukan ke true. Kalau ada hasil, kalau nggak ketemu, print pesan nggak ditemukan. Lalu eh, menampilkan urutan to-do, lalu kalau user masukin X, X batalkan kalau masukin ASC atau DSC gak perlu huruf besar atau kecil, panggil sort to do list, dan konfirmasi sukses. Kalau input lain, print pesan error. Lalu ada helper input, itu buat membantu buat ambil input user, print prompt, misal to do, dan balikin input user sebagai string pakai scanner. Sekian dari presentasi saya tentang praktikum ketiga ini. Sekian dan terima kasih.